Halo teman-teman, di video ini kita akan bahas marketplace apa sih yang paling cocok dan paling subur untuk para pemula seperti kita. Di Indonesia itu ada 4 marketplace yang paling besar, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan saat ini yang paling cepat perkembangannya itu TikTok Shop ya. Saya sarankan untuk teman-teman yang pemula, saya garis bawahi pemula yang belum pernah mencoba marketplace online manapun untuk mendaftar keempat-empatnya sekaligus. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kita harus daftar semuanya? Jawabannya simpel, karena kita tidak tahu produk kita akan diterima di mana, customer dari marketplace mana yang akan menerima kita. Karena di setiap marketplace punya karakter sendiri dan customernya sendiri. Teman-teman harus mendaftar keempat-empatnya sekaligus dan dilakukan secara serius. Dilakukan secara serius itu seperti apa? Buat foto yang menarik, buat deskripsi yang sesuai dan lengkap, dan judul yang bagus. Maksud dari foto yang menarik itu seperti apa sih? Foto yang menarik itu foto yang ketika ada customer lihat foto kita, mereka tertarik dan mau klik item itu. Dari sekian, soalnya gini, foto kita itu akan disandingkan dengan foto-foto teman-teman seller yang lain, pesaing kita di Shopee, TikTok, Lazada, dan Tokopedia. Jadi kalau dari gambar saja atau tampilan saja kita sudah kalah, kecil kemungkinan barang kita akan diklik. Seperti itu. Terus yang kedua, kita harus buat deskripsi yang sesuai dan lengkap. Yang sesuai dan lengkap. Maksudnya gimana? Deskripsi yang sesuai dan lengkap itu deskripsinya tidak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu dikurang-kurangi, dan teman-teman tidak boleh memberikan deskripsi terlalu pendek atau ogah-ogahan lah, seperti itu. Kenapa tidak boleh dilebih-lebihkan? Kan itu bagus, bisa menarik pelanggan untuk membeli barang kita. Oke, pelanggan beli, jadi beli. Terus barang kita kirim dan pelanggan menerima barang kita. Apa yang terjadi? Ketika datangnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka akan memberi feedback kita yang buruk. Nah, pelanggan pertama dan kita dapat feedback buruk, itu adalah tanda-tanda kita harus hapus produk kita dan memulai dari awal. Daripada kita hapus produk dan memulai dari awal, lebih baik kita hati-hati dari awal. Seperti itu. Terus, ini yang paling utama dan paling kunci itu judul yang bagus. Judul yang bagus itu gimana? Judul yang bagus adalah judul yang bisa membawa produk kita atau menempatkan produk kita di tempat-tempat yang mudah dikunjungi oleh customer kita. Jadi di situ aksesnya mudah dan ramai. Misal yang paling contoh yang paling gampang ya, maksudnya gampang disebutkan tapi sulit untuk dilakukan, itu produk kita bisa masuk di halaman pertama dalam kolom pencarian, seperti itu. Itu untuk pemula sangat sulit, tapi wajib untuk dicoba dengan optimasi judul yang benar. Dan untuk mencari judul yang benar itu susahnya seperti ini. Setiap marketplace punya kata-katanya sendiri setiap marketplace punya kata-kata unggulannya sendiri untuk dimasukkan ke produk kita. Jadi kita tidak bisa memasukkan judul research kita di Lazada terus kita masukkan di Shopee. Research kita di Shopee, kita masukkan judulnya di Tokopedia. Satu research untuk empat marketplace online itu tidak bisa.
Syukur-syukur, alhamdulillah kalau teman-teman sudah nyoba satu research dan berhasil semuanya, syukur alhamdulillah. Tapi kemungkinannya sangat kecil, kemungkinannya harga teman-teman itu super duper murah atau memang yang jual sedikit seperti itu. Jadi memang kalau mau buat judul memang harus dilakukan research satu persatu. Kalau mau buat di Lazada ya research dulu di Lazada. Kalau mau buat di Tokopedia, research dulu di Tokopedia. Seperti itu. Dan itu per barang, tidak bisa langsung regedeg gitu. Pakai nama toko, pakai nama apa, pakai nama apa. Itu untuk pemula sangat-sangat sulit ya. Sulit terjadi kecuali teman-teman sebelumnya sudah punya toko offline dan terkenal, masuk ke online, itu mudah kalau pakai kata kunci seperti itu. Gitu. Kalau dibilang ribet, ya ribet memang ribet. Karena kita memang pemula dan memulai dari awal, semua yang dari awal itu memang ribet, jenuh, capek, dan lain-lain. Tapi saya punya saran, supaya lebih sedikit meringankan pekerjaan teman-teman, yaitu teman-teman kalau memang sudah serius mau upload ke empat-empatnya, teman-teman mulai dulu di Lazada. Kenapa harus di Lazada? Karena di Lazada format postingan di Lazada itu lengkap. Produk harus 3, di deskripsi harus 3, harus ada foto produk, deskripsinya juga harus panjang, dan lain-lain. Jadi ketika sudah punya toko di Lazada, nanti hari berikutnya buat toko di Shopee dan atau dimanapun itu, teman-teman sudah punya filenya, file toko, deskripsi juga tinggal copy paste dari postingan teman-teman di TikTok, Tokopedia dari Lazada tersebut. Jadi lebih ringan. Seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan atau saran buat saya, kita di sini sharing ya teman-teman. Kalau ada saran buat saya, minta tolong di komen saja atau nanti boleh dipesan. Ya, terima kasih sekian dulu dari saya. Terima kasih.